Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, ulama pendiri Marakit Talimat dan peletak dasar pendidikan Islam di Lombok. Di balik pesatnya perkembangan Islam dan pendidikan agama di Pulau Lombok, terdapat sosok ulama besar yang menjadi pilar utama, yaitu Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Sebagai pendiri organisasi Marakit Talimat, beliau dikenal sebagai tokoh yang tidak hanya membawa kebangkitan Islam di tanah Lombok, tetapi juga memperkenalkan pendekatan baru dalam pendidikan agama yang menyentuh hati dan akal umat. Marakit Talimat, yang berarti, tempat menuntut ilmu, tumbuh menjadi lembaga terkemuka di bawah bimbingan dan kepemimpinan beliau, mencetak generasi-generasi yang cerdas dalam ilmu agama dan berakhlak mulia. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad adalah ulama visioner yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama dalam membangun umat. Perjuangan dan dedikasi beliau dalam mendirikan Marakit Talimat dan menyebarkan Islam dengan penuh kebijaksanaan tidak hanya berpengaruh di Lombok, tetapi juga meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Kehidupan awal, niat suci menuntut ilmu. Lahir di Desa Mamben, Lombok Timur, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad sejak kecil sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu agama. Lingkungan keluarga yang religius serta tekad yang kuat untuk menuntut ilmu menjadi faktor utama yang mendorong beliau berangkat ke Makkah pada usia muda. Di Tanah Suci, beliau menimba ilmu dari ulama-ulama besar di Madrasah Darul Ulum Makkah Al-Mukarramah, di mana beliau mengkaji berbagai disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Perjalanan panjang dalam menuntut ilmu di Tanah Suci ini membentuk kepribadian dan pemikiran Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad. Setelah menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang gemilang, beliau kembali ke Lombok dengan membawa misi besar untuk membangun pendidikan agama di kampung halamannya. Dengan bekal ilmu yang mendalam dan pengalaman dari Tanah Suci, beliau mulai merintis pengajian di rumahnya yang kelak berkembang menjadi lembaga besar bernama Marakit Talimat. Marakit Talimat, Lembaga Pendidikan dan Dakwah. Pada tahun 1937, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad mendirikan Marakit Talimat sebagai wadah untuk mengembangkan pendidikan Islam di Lombok. Pada awalnya, Marakit Talimat dimulai sebagai pengajian kecil-kecilan di rumah beliau. Namun, dengan keberkahan ilmu dan keikhlasan yang beliau tunjukkan, pengajian ini dengan cepat menarik perhatian banyak murid dari berbagai penjuru Lombok. Marakit Talimat tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu agama, tetapi juga menjadi pusat pembinaan akhlak dan spiritualitas umat. Dalam setiap pengajarannya, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad menekankan pentingnya memadukan ilmu dengan amal, serta mengajak para murid untuk selalu menjaga keikhlasan, tawadhu, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Organisasi ini segera berkembang pesat, dengan madrasah-madrasah dan majelis ta'lim yang didirikan di berbagai desa di Lombok, bahkan meluas hingga keluar daerah. Madrasah-madrasah tersebut menjadi pusat pendidikan bagi anak-anak hingga orang dewasa, yang mencakup pelajaran tentang Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu lainnya yang mendukung pemahaman Islam secara utuh. Metode dakwah, berniaga sambil berdakwah. Salah satu metode unik yang digunakan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dalam berdakwah adalah melalui berniaga sambil menyebarkan ilmu agama. Beliau seringkali berdagang ke berbagai pelosok desa, dari pesisir Lombok Timur hingga ke wilayah utara seperti Bayan, Panggung, Sidutan, dan bagian selatan seperti Bongor di Lombok Barat. Aktivitas berniaga ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya mereka yang belum tersentuh dakwah Islam. Dalam setiap perjalanan dagangnya, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad tidak hanya menjual barang-barang seperti garam, kedelai, pakaian, dan hasil tani lainnya, tetapi juga menyisipkan pesan-pesan dakwah yang menyentuh hati. Beliau seringkali memulai dengan silaturahmi kepada para tokoh adat dan agama setempat, kemudian berbicara tentang keimanan, kehidupan dunia yang sementara, serta pentingnya mempersiapkan bekal akhirat. Banyak tokoh masyarakat yang mengakui bahwa perdagangan yang dilakukan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukanlah tujuan utamanya, melainkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan berdakwah. Salah satu kisah yang terkenal adalah pertemuan beliau dengan Endi Abdul Ghani, seorang keturunan Bugis Makassar di Desa Sukadana, Bayan. Pertemuan ini dimulai dengan transaksi jual-beli garam, yang kemudian berkembang menjadi hubungan persaudaraan yang erat, di mana Endi Abdul Ghani menjadi salah satu murid dan pendukung dakwah Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad di wilayah Bayan. Mendirikan masjid dan musola, simbol kebangkitan keimanan. Selain berdakwah dan mendirikan madrasah, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad juga dikenal sebagai ulama yang giat dalam membangun masjid dan musola di berbagai pelosok desa. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat, tempat di mana masyarakat dapat belajar ilmu agama dan mendalami ajaran Islam. Salah satu masjid terkenal yang didirikan atas inisiatif beliau adalah Masjid Panji Islam di Desa Selengen,
yang dibangun bersama-sama dengan Endi Abdurrahman, seorang tokoh dari Sumbawa. Masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad dalam menyebarkan Islam di wilayah-wilayah terpencil di Lombok Utara. Di setiap tempat yang beliau singgahi, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad selalu berusaha membangun tempat ibadah sebagai pusat dakwah dan pembinaan umat. Keberadaan masjid-masjid ini menjadi bukti nyata dedikasi beliau dalam membangun landasan keimanan yang kokoh di tengah masyarakat. Perjuangan melawan penjajahan. Selain fokus pada pendidikan dan dakwah, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad juga berperan aktif dalam melawan penjajahan di Lombok. Beliau sering mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang melalui dakwah-dakwahnya. Meskipun tidak angkat senjata, beliau menggunakan kekuatan ilmu dan agama untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian. Beliau mengajarkan bahwa Islam menentang segala bentuk penjajahan dan penindasan, serta mendorong masyarakat untuk bangkit melawan ketidakadilan dengan cara-cara yang bijak. Pengajian dan majelis ta'lim yang beliau selenggarakan seringkali menjadi tempat berkumpulnya para pejuang kemerdekaan yang ingin membebaskan tanah air dari cengkraman penjajah. Warisan abadi, cahaya yang tak pernah padam. Setelah bertahun-tahun sejak wafatnya, warisan Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad masih sangat terasa hingga hari ini. Marakit Talimat yang beliau dirikan telah berkembang menjadi lembaga besar yang terus melahirkan ulama dan cendekiawan muslim di Lombok dan sekitarnya. Masjid-masjid, madrasah-madrasah, dan majelis ta'lim yang beliau rintis terus berfungsi sebagai tempat umat belajar, beribadah, dan mendalami ajaran Islam. Namun, warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad bukanlah bangunan fisik, melainkan nilai-nilai keimanan, keikhlasan, dan pengabdian yang beliau tanamkan dalam hati masyarakat. Beliau telah membuktikan bahwa dengan ilmu dan iman, segala tantangan dapat diatasi, dan bahwa dakwah yang dilakukan dengan cinta dan keikhlasan akan selalu membuahkan hasil yang berkah. Penutup, sosok ulama yang tak terlupakan. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad adalah sosok ulama yang akan selalu dikenang dalam sejarah Lombok. Melalui Marakit Talimat, beliau telah membangun pondasi pendidikan Islam yang kokoh, mendidik generasi-generasi baru yang cerdas dan berakhlak mulia. Perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam dan membangun umat akan terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Cahaya dakwah dan pendidikan yang beliau nyalakan akan terus bersinar di Lombok dan sekitarnya, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat Islam untuk terus berjalan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.